Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh duka bagi para warga PSHT di seluruh penjuru tanah air, yang mana sosok figur sekaligus tokoh panutan yang telah memimpin organisasi selama puluhan tahun harus menyerah terhadap waktu. Dan setelah berpulangnya Kang Mas Tarmadji Budi Harsono, disusul pula Kang Mas Richard, yang ditunjuk sebagai ketua umum sementara selama belum diadakannya parapatan luhur hingga ditentukan ketua umum yang baru. Dengan berpulangnya dua tokoh penting dalam PSHT ini, membuat parapatan luhur serasa harus wajib segera dilaksanakan untuk mengisi kekosongan pemimpin dalam organisasi PSHT ini. Namun pada tahun 2016, para Wiro Anom atau sebutan bagi para pendekar tingkat 2 di SH Trate cukup dikejutkan dengan adanya undangan mendadak yang disampaikan oleh para pengurus PSHT yang ada di Jakarta. Bahwasannya semua Wiro Anom diminta hadir pada sebuah acara yang nantinya akan ada sambutan dari Presiden Republik Indonesia. Namun sesampainya di lokasi, para Wiro cukup dikejutkan dengan adanya background yang bertuliskan Parapatan Luhur 2016, yang secara otomatis dari tempat itu nanti akan ditentukan seorang pemimpin baru dalam tubuh organisasi persaudaraan Setia Hati Trate. Untuk tetap menjaga suasana yang harmonis, para tamu undangan pun dengan penuh sukacita mengikuti alur atau urutan acara. Yang salah satunya adalah dimintanya usulan dari seluruh cabang PSHT mengenai siapakah yang pantas menjadi seorang ketua umum di organisasi ini. Namun betapa terkejutnya para tamu undangan yang hadir pada acara tersebut. Karena Kang Mas Wiono selaku majelis luhur pada saat itu yang dirasa sangat bening hatinya bisa menjembatani usulan dari seluruh cabang yang ada. Malah menunjuk Mas Taufik yang mendapatkan usulan paling sedikit di antara seluruh cabang yang hadir pada saat itu. Hasil dari saudara kita seluruh cabang, Pak Murjoko 108, Pak Arif 38, Pak Taufik 8. Namun demi menghormati keputusan Majelis Luhur, seluruh perwakilan cabang pada saat itu berlapang dada menerima hasil dari Parapatan Luhur 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, sebetulnya saya ingin menyampaikan keprihatinan. Kenapa sih ceramahnya Mas Taufik di Boyolali itu kok diviralkan sampai kemana-mana, yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan persepsi yang salah bagi orang banyak. Saya perlu menjawab ini selaku Wakil Ketua Dewan Harkat dan Martabat. Sebetulnya kalau kita cermati, ceramah itu tidak menjawab persoalan yang sekarang sedang menjadi masalah di organisasi. Harusnya kalau cerdas, masalah utama itu yang harus dijawab. Masalah utamanya bukan di situ. Masalah utamanya adalah ketidakterimaan saudara-saudara sekalian dari hasil Parluh 2016. Siapa coba yang membuat gaduh persaudaraan ini? Yang membuat gaduh ya hasil Parluh 2016 itu, yang banyak pencederaan terhadap persaudaraan. Kalau seandainya itu memang mau dibijaksanai, kenapa harus keluar? Kenapa harus diketahui semua? Banyak pencederaan di situ. Salah satunya, ketua umum itu harus minimal 15 tahun jadi warga tingkat 2. Saudara yang terpilih baru 8 tahun. Jadi masalah itu menyalahi ADART. Kemudian yang kedua, ketua umum itu diusahakan yang berdomisili di Madiun. Itu tidak di Madiun yang dipilih. Yang ketiga, ini ada di ADART ini. Yang ketiga, ketua umum itu dipilih dengan memperhatikan usulan dari cabang-cabang. Yang dipilih yang tidak mendapatkan usulan terbanyak dari cabang-cabang. Dapat suara 8 dukungan cabang, dipilih. Yang 108 tidak. Nah, ini kan yang memilih kecewa, ini kan mencederai persaudaraan. Tapi kita masih terima itu semuanya. Makanya saya berikan saran, tolong, ini pasti ada yang tidak terima. Kumpulkan dulu saudara-saudara sekalian, saudara-saudara kita, berikan penjelasan. Majelis Luhur memberikan keputusan itu apa, sehingga semuanya terima. Rangkaikan gerbong baru maju jalan. Bukan cepat-cepatan membuat
hak paten kepada kementerian. Kementerian tidak tahu kalau ini ada permasalahan, tapi sampai kapanpun ini bisa dituntut ke kementerian. Ya kita ajukan tuntutan ke PT UN dong. Yang kalau memang ini ada cedera, kalau ini memang digunakan alasan, kalau dengan kepemimpinan itu organisasi semakin tidak rusak, silahkan saja. Ini semakin carut marut. Karena apa? Yang dirangkul adalah orang-orang yang dulu mencederai organisasi. Sehingga tindakan-tindakan yang dipilih juga perlu jawaban, saudara-saudara sekalian. Saat Parapatan Luhur 2017 diundang tidak ada yang hadir, harusnya hadir dijelaskan. Yang menentukan Parapatan Luhur 2017 itu adalah orang-orang yang ikut Parapatan Luhur 2016. Orangnya juga tetap itu. 258 cabang mendukung parapatan itu. Kan tidak betul kalau sekarang itu cara menyikapinya ditanggapi dengan membuat cabang-cabang tandingan. Sampai kapan cabang-cabang tandingan itu dibuat? Kan kita juga bisa tahu cabang-cabang yang baru lahir itu sudah berapa lama baru dibentuk. Yang sekarang ada itu cabang-cabang yang sudah puluhan tahun menjadi cabang yang tadinya jadi satu. Ya hancur gara-gara Parlo 2016 yang dibawa di pelaksanaannya di Pondok Haji itu. Yang sebelumnya sudah ada gerilya-gerilya untuk memenangkan seseorang. Yang ternyata dari gerilya-gerilya itu hasilnya itu. Ya dari om gerilya itu yang gerilya. Itu tidak bagus. Jadi langkah panjenengan untuk membuat cabang-cabang tandingan itu tidak menjawab persoalan. Jiwa besar yang sampai sampaikan pada ceramah itu, omong doang itu. Kalau tidak omong tok, silakan datang ke Padepokan. Mari yang sepuh-sepuh itu kita berunding di Padepokan. Rumah kita di Madiun. Coba kita tentukan. Selesai, apalagi kita ini aparatur negara. Kita harus menjaga ini, bukan malah kita membuat kekuatan yang kalau bisa diseimbangkan. Mau dibawa kemana organisasi ini? Mau trate tiketing, mau trate busway, mau trate MRT itu nanti, Mas. Yang penting permasalahan ke dalam ini kita selesaikan dulu. Kalau begitu nanti ada CV Strate, ada perusahaan Trate. Kita bukan perusahaan, kita persaudaraan, kita organisasi yang mengajarkan budi luhur. Bukan kesejahteraan anggotanya yang dipikirkan. Mereka biarkan bekerja dalam bidangnya masing-masing. Organisasi ini adalah perkumpulan batin kita untuk membuat adik-adik kita menjadi manusia yang tahu benar dan salah. Itulah kita bersumbayang selama matahari masih terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia. Selama itu juga kita tetap jaya, karena ya kita bawa kebenaran. Lah mulai sampean itu menang-menangan, karena sudah punya dasar hukum. Semuanya adik-adik teriak dasar hukum, dasar hukum. Adik-adik tidak tahu kalau dasar hukum itu dibuat dari kegiatan yang cacat hukum. Kalau memang benar yang mulia itu bertanggung jawab, kenapa kertas suaranya dibakar? Itu yang harus kita jelaskan dulu, kita ambil hatinya. Bukan sekarang merangkulnya. Itu pun saudara-saudara kita masih menerima. Itu pun saudara-saudara kita masih memegang persaudaraan. Selama 1 tahun panjenengan diberikan kesempatan. Semuanya masih ngikut meskipun hatinya tinggal separuh sesungguhnya. Karena sudah kecewa di Parlo 16. Tapi apa yang ditampilkan pada kepemimpinan 1 tahun panjenengan? Aku kan juga staf sampean. Aku kan juga pengurus pusat sampean. Dewan Harkat dan Martabat. Rapat di Solo saya ikut. Rapat di Jogja saya ikut. Rapat di Madiun saya ikut. Saya sudah menyarankan pada waktu itu, rangkul dulu saudara-saudara. Berikan dulu penjelasan. Bukan terus cepet-cepetan mendaftarkan ke Kemenkumham. Kemenkumham tidak melihat, tidak mengecek sampai ke tubuh organisasi. Kalau di situ ternyata hasilnya itu cacat hukum. Sekarang saya akan laporkan pada Kemenkumham bahwa hasil itu cacat hukum. Bagaimana coba? Kan tidak bagus. Sudahlah kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Panjenengan pulang ke Madiun, Mas Ui pulang ke Madiun, Mas Gerilya pulang ke Madiun. Mari kita duduk bersama. Kalau nggak mau di Madiun, di luar, mari kita duduk bersama. Kita ngomong bagaimana ini baiknya organisasi, bagaimana baiknya, bukan baiknya bagaimana. Jadi yang ada ini kita bikin baik. Seperti itu Kang Masku, saudaraku yang mulia. Lah ini dengan
Waduh, apalagi kalau membuat lagi seperti itu nggak usah diviralkan lah, kecuali mengajak gitu loh. Seperti itu, di situ masih ada kalimat kalau terpaksa. Ini kan tidak benar, kita pemimpin loh. Janganlah Mas, saya mohon ini. Saya mohon. Kita akan bawa kemana ini? Monggo, kalau seandainya perlu diskusi sama saya, nomor telepon saya sudah jelas. Panjenengan sudah tahu. Ini perlu saya memberikan keterangan ini, supaya adik-adik tahu semuanya. Itulah permasalahannya. Panjenengan rangkul orang-orang yang dulu menyakiti organisasi kita. Itu nanti, kalau itu menjadikan program, semuanya harus tahu dulu, sehingga tidak salah paham. Satunya salah, satunya paham, harusnya seperti itu. Siapa sekarang yang mendukung sampean? Orang-orang yang dulu mengkuyo-kuyo zaman kepemimpinan Mas Maji. Orang-orang yang dulu mendirikan organisasi di luar Resetrate, sekarang gabung dengan panjenengan. Tidak kita dengar lagi nama organisasi yang mirip-mirip Resetrate. Dulu ada, sekarang gabung dengan panjenengan orang-orang itu. Berarti niat panjenengan sama dengan niat orang-orang itu. Tidak seperti itu. Jadi pas seduluran yang sampai omongkan dalam pidato itu kok kayaknya angel kita terima ya? Atau mungkin saya nggak nyambung. Demikian. Mohon maaf, ini mudah-mudahan menjadikan masukan, mudah-mudahan ini menjadikan perbaikan buat kita sekalian. Mohon maaf saya ngomongnya agak cepat, karena takut ini tidak bisa saya kirimkan. Semuanya ini saya kasih tahu. Saya bertanggung jawab karena saya ikut dalam kegiatan ini, saya ikut di dalamnya, saya ikut bertanggung jawab terhadap penyimpangan ini. Mas Murdjoko, Mas Esbiantoro, itu manusia yang dari muda sampai sekarang mengurus Resetrate dan di Madiun. Kita ini dinas kemana-mana, mbok sudah kasihkan dia. Wong dia yang didukung terbanyak. Kok panjenengan ngotot, apa sih yang panjenengan cari? Panjenengan mempengaruhi pejabat-pejabat yang belum tahu itu. Apa sih kalau kita menang? Tapi panjenengan ngomong tentang atas nama persaudaraan untuk memajukan organisasi. Kita lihat sejak pimpinan sampean maju mundur organisasi. Mohon maaf. Pangapunten untuk semuanya. Terima kasih. Saya Wakil Ketua Dewan Harkat dan Martabat Organisasi. Saya Wakil Ketua Dewan Harkat Martabatnya Mas Taufik. Saya Wakil Ketua Dewan Harkat Martabatnya Mas Murdjoko yang sekarang masih eksis. Karena setahu saya Mas Taufik sudah diberhentikan dari hasil Parluh 2017. Oleh siapa? Oleh cabang-cabang yang hadir pada saat itu. 258 cabang yang menandatangani. Jangan dibilang pakai materai. Itu datang ke Madiun dengan biaya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.